Bagaimana hukumnya kalau suami marah meninggalkan rumah selama sampai 1 tahun? Sering seperti itu, tanpa nafkah lahir dan batin. Tolak atau cerai termasuk akad yang lazim, yang dia sah jika dijatuhkan oleh pihak suami, jika dijatuhkan oleh pihak suami. Oleh karena itu, tidak ada istilah talak secara otomatis. Di dalam Islam, ketika misalnya seorang suami pergi dari rumah, mungkin seminggu, 2 minggu, tidak ada lafal talak atau cerai, maka tidak otomatis langsung jatuh cerainya. Jadi harus ada keterangan yang jelas dari pihak suami bahwa dia menjatuhkan cerai atau talak kepada istrinya. Kemudian para pendengar yang beriman, selama suami tidak mengucapkan kata tolak atau cerai atau bagiat, atau ucapan semacamnya, maka tidak jatuh talak atau cerainya. Jadi perpisahnya suami istri dalam waktu yang lama, apapun sebabnya, tidaklah otomatis terjadi perceraian. Kemudian dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan semata-mata berpisah antara suami dan istri, maka hal tersebut tidak terjadi otomatis tolak, meskipun waktunya lama. Ini bisa dilihat di fatwa Syabakah Islamiyah. Kemudian perlu diketahui bahwa salah satu murid Imam Malik yang bernama Ibnul Qasim, beliau meninggalkan istrinya di Mesir. Beliau meninggalkan istrinya di Mesir untuk pergi ke Madinah, belajar hadis, ilmu din kepada Imam Malik di Madinah, dan beliau meninggalkan istrinya kurang lebih 17 tahun, karena pada saat itu belum ada seperti sekarang jaringan internet, telepon, kemudian jejaring sosial, maka belum ada seperti sekarang, pergi, maka komunikasi sulit pada zaman itu, dan mereka tetap suami istri meskipun berpisah dalam jangka waktu yang lama. Artinya tidak otomatis tolak atau cerai. Namun perlu dipahami para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa penjelasan tadi sama sekali bukan memotivasi suami atau seorang laki-laki yang sudah punya keluarga untuk mengizinkan suami atau meninggalkan istrinya tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Jangan pula dipahami bahwa sebaliknya, bahwa seorang istri boleh meninggalkan suaminya. Jadi penjelasan tadi hanya menjelaskan hukum bahwa perpisahan suami istri dalam jangka waktu tertentu itu tidak otomatis cerai atau tolak. Karena itu para pendengar yang beriman, jangan sampai dijadikan motivasi untuk saling berpisah dengan alasan yang penting kan tidak cerai. Saya tinggal istri saya tidak nafkahi istri saya, yang penting tidak cerai. Jangan demikian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami untuk selalu bersikap baik kepada istrinya. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Indah sekali firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah memerintahkan kepada para suami, pergaulilah mereka dengan cara yang baik, yaitu istri kalian. Bergaulah dengan istri kalian yang baik. Kalau seorang suami meninggalkan istrinya tanpa ada sebab yang syar'i, tanpa ada kebutuhan, kemudian tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, apakah ini termasuk mempergauli istri dengan cara yang baik? Tentu kita bisa memikirkan akan hal tersebut. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian fa'in karihtumuhunna, kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, tidak menyukai istri-istri kalian, fa'asa an takrahu syai'an, maka bersabarlah. Karena mungkin kalian tidak menyukai satu sifat, an takrahu syai'an, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Boleh jadi di satu sisi kita benci kepada sikap atau sifat istri, akan tetapi di sisi yang banyak, istri kita orang yang luar biasa. Kita harus senantiasa mencari kebaikan, jangan sampai mencari kejelekan
pasangan hidup kita, tentu yang akan terjadi ketidakharmonisan di dalam rumah tangga kita. Ya. Pasti setiap suami istri pasti ada kekurangannya. Ya. Oleh karena itu, bagaimana seorang suami dan istri bisa bersinergi, saling menambal, bahkan bisa berfungsi sebagaimana pakaian. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian wahai para suami itu seolah-olah pakaian. Ya. Pakaian bagi seorang istri, begitu juga sebaliknya. Kemudian Islam juga memerintahkan agar istri taat kepada suami selama ketaatan tersebut tidak dalam kemaksiatan. Ya. Dari Abdurrahman radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian menjalankan puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, menaati suaminya, kemudian maka dikatakan kepada seorang wanita muslimah tersebut, silahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Betapa mulianya ya, betapa mudahnya ketika seorang istri ingin memasuki pintu surga. Ya, ini suatu fadilah atau keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian semua anjuran tersebut, yakni suami menjaga istri dan istri menaati suami, hanya bisa terjadi dengan sempurna ketika mereka hidup bersama. Ya, antara suami dan istri hidup bersama, tidak berjauhan. Ya. Kemudian yang kedua, para pendengar yang beriman, kendati tidak terjadi tolak atau perceraian, namun jika istri yang ditinggal pergi oleh suami merasa keberatan karena pisah lama dengan suami, apalagi tanpa nafkah lahir dan batin, maka dia boleh untuk melakukan gugat cerai ke pengadilan agama.